Selain berpuasa, salah satu ibadah yang identik dengan bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah khusus pada bulan Ramadan yang pengerjaannya dilakukan setelah sholat Isya sampai sebelum memasuki waktu subuh. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia dikenal memiliki beragam cara dan tradisi tersendiri dalam pelaksanaan sholat tarawih. Mau tahu seperti apa sholat tarawih yang dimaksud? Berikut adalah 7 sholat tarawih yang tak biasa di Indonesia. Tarawih Ekspres. Sholat tarawih memiliki makna rehat, nyaman, tenang, atau lepas dari berbagai kesibukan. Itu artinya sholat tarawih menjadi waktu untuk mendapatkan ketenangan dan terbebas dari berbagai kesibukan. Namun pada prakteknya, cukup sering dijumpai sholat tarawih ekspres yang dilakukan dengan cepat atau terburu-buru. Salah satunya di pondok pesantren atau Ponpes Mambaul Hikam di Desa Mantenan, Kecamatan Udanau, Blitar. Tradisi tarawih seperti ini dipercaya telah dilakukan sejak zaman dahulu dan telah berusia lebih dari 1 abad. Latar belakang dari tradisi tarawih ini adalah agar masyarakat yang lelah bekerja seharian tidak meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Dalam pelaksanaannya, sholat tarawih yang berjumlah 23 rakaat ini selesai dengan durasi kurang lebih 7-10 menit saja. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik mengikuti sholat tarawih yang satu ini? Tarawih kilat. Fenomena sholat tarawih dengan gerakan super cepat di bulan Ramadan kembali terulang dan membuat heboh di dunia maya. Video tarawih ekspres ini dibagikan oleh akun Instagram @dwi24jam. Dalam video tersebut terlihat para jamaah memakai baju koko warna putih, mengenakan peci dan sarung, sedang menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Sang imam terdengar melafalkan bacaan sholat dengan sangat cepat, sehingga terdengar seperti orang yang komat kamit. Saking cepatnya, pelaksanaan ibadah sholat tarawih berjamaah ini hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk setiap 4 rakaat yang diselesaikan. Dari informasi yang diperoleh, sholat tarawih super cepat yang kemudian viral ini terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Buat jamaah di masjid ini, buka puasanya jangan kenyang-kenyang ya. Ntar nggak bisa ngikutin gerakan sholatnya loh. Perihal viralnya video tarawih kilat tersebut, sejumlah ulama dalam hal ini Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya mengecam dan menegaskan bahwa sholat tarawih yang dilaksanakan seperti sedang kebut-kebutan ini tidaklah sah hingga haram. Tarawih 8 jam. Nah, jika sholat tarawih sebelumnya hanya berlangsung kurang dari 10 menit, tradisi tarawih yang satu ini justru berlangsung selama 8 jam. Dimulai ba'da Isya sampai waktu sahur atau sekitar pukul 3 dini hari. Sholat tarawih yang super lama ini bisa kalian temui di Masjid Darussalam Ponpes Al-Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya di masjid ini, tarawih 23 rakaat dengan durasi sekitar 8 jam ini umumnya bisa kalian temui hampir di semua masjid dan musola yang ada di Temboro Kasar. Kalau dipikir-pikir jumlah rakaatnya sama, tapi kok bisa selama itu ya? Nah ternyata nih guys, alasan yang membuat sholat tarawih di wilayah ini sampai berjam-jam adalah dari rakaat pertama sampai rakaat ke-20, imam akan membacakan 30 juz Al-Quran. Untuk pelaksanaannya, setiap rakaat imam akan membaca 1-2 juz setiap waktu, sekitar 24 menit. Selanjutnya pembacaan ayat suci seterusnya dilakukan secara urut hingga juz ke-30 di akhir rakaat ke-20. Meskipun durasinya di atas rata-rata, namun para jamaah di daerah tersebut tidak keberatan melaksanakan ibadah sunnah yang hanya digelar di bulan Ramadan ini. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik mengikuti sholat tarawih selama 8 jam ini? Tarawih dini hari. Jika biasanya sholat tarawih dilakukan setelah menunaikan sholat Isya, hal yang berbeda justru terjadi di Masjid Gede Kauman di kota Jogja, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana Masjid Gede Kauman ini justru melaksanakan sholat sunnah tarawih pada pukul 2 dini hari.
Usut punya usut, pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada dini hari diyakini oleh masyarakat sekitar dapat memberikan suasana ibadah yang lebih khusyuk. Selain itu, pelaksanaan tarawih dini hari ini tidak akan diisi dengan ceramah tarawih. Meskipun waktu pelaksanaannya tidak biasa, namun karena penasaran ingin merasakan atmosfer saat tarawih jelang sahur, sejumlah warga maupun pendatang tak jarang ikut memenuhi syaf saat pelaksanaan sholat tarawih dini hari di masjid tersebut. Satu tarawih, satu juz. Bagi seluruh umat muslim di dunia termasuk Indonesia, momen bulan Ramadan menjadi momen untuk menghatamkan Al-Quran. Bagi masyarakat kota Jambi, mereka memiliki cara tersendiri untuk memanfaatkan momen tersebut. Salah satunya dengan sholat tarawih. Tepatnya di Masjid Agung Al-Falah, kota Jambi, atau yang biasa disebut Masjid 1000 Tiang. Mereka menggelar sholat tarawih dengan bacaan 1 juz dalam satu malam. Menurut penuturan pemerintah setempat, pembacaan 1 juz Al-Quran dalam bacaan sholat tarawih sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu dan sudah menjadi tradisi di Masjid Agung tersebut. Uniknya lagi nih, Masjid Agung Al-Falah menjadi satu-satunya masjid di Jambi yang memberlakukan 1 juz satu malam. Itu artinya pada malam terakhir Ramadan, tidak menutup kemungkinan para jamaah bisa hatam Al-Quran. Masya Allah, pahalanya makin banyak deh. Amin. Dua jamaah tarawih dalam satu atap. Pelaksanaan tarawih yang satu ini terbilang sangat unik dan sangat tidak biasa. Tradisi unik yang satu ini berlangsung di Masjid Agung Surakarta yang berdiri di Kompleks Keraton Kasunanan, di mana dalam pelaksanaannya terdapat 2 jamaah sholat tarawih yang berbeda dalam satu atap masjid. Perbedaan yang dimaksud adalah jamaah 11 rakaat dan jamaah 23 rakaat. Setelah melaksanakan sholat isya, masing-masing jamaah langsung mengambil tempat yang telah ditentukan. Jamaah dengan jumlah rakaat sholat tarawih 23 rakaat menempati ruang sebelah kanan dari ruang utama masjid beserta imamnya. Sedangkan jamaah dengan sholat tarawih 11 rakaat menempati ruang aula utama masjid juga dengan imam mereka sendiri. Meskipun dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan, kedua jamaah tetap rukun, saling menghormati, dan tetap khusyuk dengan sholatnya. Kalau kalian tim 11 rakaat atau 23 rakaat nih, komen di bawah ya. Tarawih 2 waktu. Umumnya dalam pelaksanaan sholat tarawih, jamaah pria dan wanita sama-sama melaksanakan sholat dalam satu waktu. Tapi beda halnya dengan masyarakat di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Masyarakat di desa ini justru melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat dalam 2 waktu yang berbeda untuk jamaah pria dan wanita. Dalam pelaksanaannya, jamaah wanita mulai sholat tarawih pukul 20.00 atau tepat setelah sholat isya. Sedangkan jamaah pria baru melaksanakan sholat tarawih pada pukul 22.00. Nah ternyata ada tujuannya nih guys. Tujuannya adalah agar rumah tidak kosong saat pada malam hari. Karena pada zaman dulu, saat malam hari banyak binatang-binatang malam yang masuk ke rumah warga mengacak-ngacak hasil panen. Maka dari itu pelaksanaan tarawih 2 waktu diberlakukan dan sudah menjadi tradisi sampai sekarang. Nah, kalau pelaksanaan sholat tarawih di daerah kalian gimana nih? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.